Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sutiana, mahasiswa dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dalam mata kuliah Pokok dan Tokoh Sastra Indonesia, kali ini saya akan mempresentasikan tentang tokoh Seno Gumira Aji Dharma. Sebelum saya menjelaskan tentang tokoh Seno Gumira Aji Dharma, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian karya sastra. Karya sastra merupakan gerakan pengarang terhadap realitas sosial yang selanjutnya dimodifikasi, dikodifikasi, serta diterjemahkan dalam susunan konstruksi teks dengan bahasa sebagai media utamanya. Berdasarkan proses kelahiran karya sastra, ruang lingkup kebudayaan menjadi sangat penting sebagai substansi dari hasil dialektika pengarang. Oleh sebab itu, karya sastra dapat berperan sebagai perekam peristiwa pada waktu tertentu. Begitupun dengan karya Seno Gumira Aji Dharma. Karya pengarang Seno Gumira Aji Dharma tidak terlepas kaitannya dengan tema sosiologi sastra. Dalam karyanya, Seno Gumira Aji Dharma selalu menampilkan atau menggambarkan situasi sosial serta situasi politik yang ada di Indonesia. Hal tersebut tercermin dalam beberapa karyanya. Yang pertama itu novel Biolata Berdawai, yang kedua yaitu cerpen Kematian Paman Gober, dan yang ketiga yaitu novel Kala Tidak yang akan saya paparkan kali ini. Seno Gumira Aji Dharma merupakan seorang cerpenis, esais, wartawan, dan pekerja teater. Nama samaran yang dimiliki Seno Gumira Aji Dharma yaitu Mira Sato, yang digunakan untuk menulis puisi sampai tahun 1981. Beliau lahir di Boston, Amerika Serikat pada tanggal 19 Juni 1958. Karya Seno Gumira Aji Dharma antara lain berbentuk kumpulan puisi, cerpen, novel, dan esai. Di antaranya yaitu novel Biolata Berdawai, cerpen Kematian Paman Gober, dan novel Kala Tidak. Ketiga karya sastra Seno Gumira Aji Dharma tersebut bertemakan tentang sosial dan politik. Yang pertama yaitu novel Biolata Berdawai. Novel tersebut merupakan novelisasi atau deekranisasi dari film yang berjudul sama, yaitu Biolata Berdawai karya Sekar Ayu Asmara. Nah, dalam novel tersebut, Seno Gumira Aji Dharma mengubah sudut pandang objek point of view menjadi subjek point of view dari sisi pandang tokoh anak tunaganda yang bernama Dewa. Nah, beliau pun melakukan intelektualisasi terhadap tokoh Dewa seperti memasukkan pengetahuan pewayangan beserta sisi filosofisnya, sehingga tokoh Dewa menjadi sosok lain yang lebih serba tahu, seperti itu. Dalam novel tersebut menceritakan tentang seorang anak tunadaksa yang bernama Dewa, autis, bisu, tubuh kecil yang tidak dapat berkembang, mata terbuka tapi tidak melihat, telinga yang bisa menangkap bunyi tapi tidak mendengar, jaringan otak yang rusak, leher yang selalu miring, kepala yang selalu tertunduk merupakan gambaran dari anak tersebut. Tokoh Dewa hidup di panti asuhan yang bernama Rumah Asuh Ibu Sejati yang dikelola oleh Renjani dan Mbak Wid. Nah, dalam panti asuhan tersebut tempat di mana mereka menampung bayi-bayi yang tidak dikehendaki oleh orang tuanya karena cacat ataupun karena hasil dari hubungan gelap. Nah, penggalan sinopsis tersebut, Seno Gumira Aji Dharma menggambarkan fenomena sosial. Selain fenomena sosial tersebut, Seno Gumira Aji Dharma menggambarkan fenomena sosial lainnya yang terjadi pada tokoh Renjani dan Mbak Wid. Tokoh Renjani diceritakan dalam novel tersebut merupakan korban dari fenomena sosial, di mana tokoh Renjani diceritakan diperkosa oleh pelatih baletnya sehingga Renjani melakukan aborsi atau pengguguran bayinya, sehingga hal tersebut mengakibatkan Renjani mengalami kanker rahim. Selanjutnya, tokoh Mbak Wid
diceritakan dalam novel tersebut merupakan anak dari seorang ibu yang selalu bergonta-ganti pasangannya, sehingga Mbak Wit tidak mengetahui yang mana ayahnya. Hal tersebut terpapar dalam kutipan berikut. Karya yang kedua yaitu cerpen Kematian Paman Gober. Cerpen Kematian Paman Gober ini merupakan cerpen karya Senogumira Aji Dharma yang bertemakan tentang sosial politik. Dalam cerpen ini menceritakan tentang kehidupan Paman Gober yang sangat kaya raya, sehingga tidak dapat satupun bebek yang dapat menandinginya, serta tidak ada satupun bebek yang dapat mengkritiknya. Dalam cerpen tersebut, sosok tokoh Paman Gober diceritakan sebagai sosok yang sangat pelit terhadap keluarganya maupun terhadap orang lain. Sosok tersebut digambarkan juga sebagai Paman Gober sebagai sosok yang sombong serta pemimpin dari kota bebek tersebut. Tokoh Paman Gober ini diadaptasi dari komik serial yaitu Donald Bebek. Nah, dalam cerpen tersebut secara jelas, secara asosiatif digambarkan sebagai sosok Presiden Indonesia sekaligus pemimpin masa Orde Baru yaitu Presiden Soeharto. Nah, dalam kepemimpinannya Presiden Soeharto berbagai kritikan langsung mengenai kepemimpinan Soeharto akan menjadi bumerang bagi yang melakukannya. Melalui cerpen ini, Senogumira Aji Dharma secara tidak langsung untuk mengkritik dan menggambarkan kondisi sosial pada masa Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Hal tersebut tergambar dalam cerpen Kematian Paman Gober sebagai berikut. Kediaman dan kepasrahan masyarakat di kota bebek bukanlah secara tanpa sebab. Kediaman dan kepasrahan tersebut tercipta adanya ancaman dan intimidasi dari pemerintah. Kondisi inilah yang diciptakan oleh masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Karya yang ketiga yaitu novel Kalatida. Novel Kalatida merupakan novel karya Senogumira Aji Dharma yang bertemakan tentang sosial dan politik. Kalatida memiliki arti zaman gila atau zaman edan, menceritakan tentang kondisi politik pada masa Orde Baru, peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 yang terjadi di Indonesia. Novel Kalatida memiliki beberapa konflik politik. Konflik politik yang pertama yaitu antara penguasa dengan rakyat. Konflik politik yang kedua yaitu antara rakyat dengan rakyat. Konflik politik antara penguasa dengan rakyat terjadi akibat pemerintah atau penguasa membentuk kebijakan dengan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat. Tindakan tersebut diceritakan apa yang dialami dan dirasakan oleh tokoh aku ketika penguasa menggusur hutan bambu yang akan dibangun mall pada daerah tersebut. Konflik yang kedua yaitu konflik politik antara rakyat dengan rakyat. Konflik tersebut terjadi karena masyarakat terprovokasi oleh penguasa serta pemberantasan PKI bersama antek-anteknya hingga ke akar-akarnya. Akibat provokasi tersebut, masyarakat yang tahu dan tidak tahu akan politik akan ikut terseret dan menjadi korban. Hal tersebut terdapat dalam kutipan novel. Nah, kutipan tersebut menceritakan tentang tokoh aku sebagai rakyat melihat peristiwa pencidukan, pembunuhan, dan penyiksaan kepada seseorang yang tanpa alasan yang jelas ketika berada di dalam sekolah. Hal tersebut akibat dari konflik antara rakyat dengan rakyat yang terprovokasi tindakan penguasa dan pemberantasan PKI. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu novel Biolata Berdawai, cerpen Kematian Paman Gober,
dan novel Kalatida merupakan karya Seno Gumil Aji Dharma. Novel Biolata Berdawai bertemakan tentang sosial, Cerpen Kematian Paman Gober bertemakan tentang sosial dan politik, serta novel Kalatida bertemakan tentang sosial dan politik. Dengan demikian, melalui tema sosial dan politik dalam karya Biolata Berdawai, Cerpen Kematian Paman Gober, dan novel Kalatida menjadi pokok pemikiran tokoh Seno Gumila Aji Dharma dalam kepengarangannya. Cukup sekian yang saya presentasikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.